Salah satu faktor yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir sama banjir bandang adalah karena kondisi cuaca yang cukup signifikan, di mana terpantau ada curah hujan dengan intensitas yang tinggi, bahkan dikategorikan sangat lebat, yaitu di atas 100 mm dalam 24 jam. Bu Rifda, ini apa sih faktor utama yang menyebabkan banjir bandar dan longsor di Sukabumi kali ini? Iya, dari pantauan BMKG memang menunjukkan salah satu faktor yang memicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir sama banjir bandang. Juga ada beberapa wilayah terkena longsor gitu ya di wilayah Sukabumi dan beberapa wilayah di Jawa Barat lainnya adalah karena kondisi cuaca yang cukup signifikan, di mana terpantau ada curah hujan dengan intensitas yang tinggi, bahkan dikategorikan sangat lebat, yaitu di atas 100 mm dalam 24 jam. Oke, intensitasnya artinya memang sudah masuk musim hujan begitu, Bu Rifda? Kalau untuk beberapa wilayah di Jawa Barat, iya sudah memasuki periode musim penghujan sejak bulan Oktober Dasarian 1. Dasarian 1 artinya di awal Oktober ya. Gitu. Dan juga beberapa wilayah Indonesia lainnya di Indonesia bagian barat juga sudah memasuki periode musim hujan. Artinya yang kemarin terjadi, maksudnya hujan yang mengguyur Sukabumi itu bukan anomali ya, tapi memang sudah musimnya memang gitu. sudah musimnya begitu ya, Bu Rifda? Iya, betul. Jadi memang karakter pada saat suatu area sudah memasuki periode musim penghujan adalah di mana kondisi massa udaranya kan basah ya, gitu. Jadi memang potensi pertumbuhan awan hujannya lebih masif, kemudian potensi peningkatan curah hujannya juga menjadi lebih besar. Jadi ini kondisi-kondisi di mana memang kerap terjadi di periode-periode awal musim hujan. Oke, Bu Rifda, ini kan tadi disampaikan tadi intensitasnya lebih dari 1000 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. 100 mm Mbak. Gitu. Ya 100 mm. Kalau 1000 Maaf. gimana itu, badai nggak? Nah, kira-kira Bu, apakah berapa sih intensitas hujan yang perlu diwaspadai? Apakah memang hujan dengan volume seperti itu memang bisa menyebabkan banjir, atau memang ada faktor eksternal lain yang membuat banjir itu terjadi gitu Bu Firda? Iya, sebenarnya BMKG itu mempunyai kategori atau batas ambang ya. Batas ambang untuk curah hujan itu bervariasi sebenarnya. Ada untuk hujan lebat itu di atas 50 mm per 24 jam. Kemudian hujan sangat lebat itu 100 mm per 24 jam. Dan hujan ekstrim itu di atas 150 gitu. Nah, kemarin kebetulan itu di wilayah Sukabumi dalam 2 hari itu di tanggal 26 dan tanggal 27 kami memantau curah hujan yang terukur itu selama 24 jam itu di atas 100 mm. Jadi pada tanggal 26 itu di 118, kemudian di tanggal 27 itu 124 mm per 24 jam. Itu di sekitar wilayah Cisolok ya. Sekitar wilayah Cisolok. Itu jadi dalam periode 2 hari itu intensitas hujan yang terjadi cukup intens gitu ya dan cukup tinggi gitu ya curah hujannya, sehingga mungkin salah satunya memicu bencana hidrometeorologi tersebut gitu. Dan kemudian sebenarnya kalau dikaitkan dengan dampak atau bencana hidrometeorologi yang bisa diakibatkan karena cuaca ekstrim, sebenarnya di setiap wilayah berbeda-beda Mbak. Gitu. Misalnya kita katakan misalnya kalau hujan di atas 100 mm di wilayah Jawa gitu ya, misalnya Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten mungkin sudah akan ada dampaknya. Misalnya seperti genangan, kemudian genangan, banjir atau banjir bandang gitu ya. Namun kalau kita berbicara untuk wilayah Indonesia wilayah lainnya gitu, misalnya seperti kita berangkat ke Papua gitu, untuk hujan di atas 50 atau 100 mm saja mungkin tidak memberikan dampak apa-apa gitu. Jadi bergantung selain karena intensitas hujan gitu ya, bencana hidrometeorologi itu bisa diakibatkan juga atau dipengaruhi oleh faktor yang lain gitu. Salah satunya adalah faktor lingkungan, kemudian faktor topografinya juga gitu. Jadi banyak sekali atau beberapa faktor ketika berkombinasi baru akan ada bencana hidrometeorologi. Artinya memang topografi ini sangat berpengaruh dengan dampak dari intensitas hujan itu gitu ya Bu. Karena kan kalau misalnya kalau topografi ini tidak siap menampung air, artinya memang itu akan sudah pasti warga terdampak gitu ya Bu ya. Iya, itu salah satunya. Jadi memang ada level resiko gitu ya, ada level resiko yang dimiliki oleh setiap daerah gitu ya untuk atau rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Kalau ngomongin soal peringatan dini Bu, ini apakah sebenarnya
kalau misal tadi kan kalau sudah di atas 50 atau Iya. 100 itu kan sudah bisa dikatakan perlu peringatan dini ini. Nah, apakah BMKG juga kemarin sempat mengeluarkan peringatan dini untuk diantisipasi oleh Pemda gitu, Bu? Ya, jadi sejak tanggal 24, tanggal 24 itu BMKG sudah memberikan peringatan dini 3 harian. Itu yang semacam prospek gitu ya, prospek cuaca gitu, di mana biasanya kami memberikan leveling gitu Mbak. Jadi levelingnya berupa kode warna. Jadi apabila suatu wilayah itu berpotensi hujan dengan intensitas sedang, itu kita berikan kode warna kuning. Kemudian untuk intensitas hujan lebat hingga sangat lebat itu kita kasih berikan kode warna orange, yang artinya siaga, dan begitu seterusnya. Kalau yang di atasnya lagi ekstrim itu sudah kita berikan warna merah atau awas gitu. Nah, dari pantauan dari monitoring yang ada di UPT BMKG di wilayah Jawa Barat, jadi setiap provinsi itu kan punya unit pelaksana teknis masing-masing di wilayahnya gitu ya, UPT BMKG. Dan ke UPT Jawa Barat sudah mengeluarkan peringatan dini tersebut, baik berupa peringatan dini 3 harian dan juga peringatan dini harian. Juga ada yang peringatan dini yang sifatnya jangka pendek 3 hingga 6 jam ke depan gitu. Itu sudah kami keluarkan gitu sejak tanggal 24, tanggal 25 dan tanggal 26, tanggal 27 juga masih berlangsung gitu. Dan peringatan dini untuk 3 harian 3 jam hingga 6 jamnya pun juga sudah diberikan. Salah satunya dengan melalui produk informasi dari website gitu ya secara digital. Kemudian juga ada dari teks WA, teks WA gitu, narasi WA gitu yang diberikan kepada stakeholder dan juga kepada unit-unit pelaksana teknis yang lainnya di sisi daerah. Kemudian juga kami mengeluarkan semacam SMS blast gitu Mas. Jadi SMS blast ini dikeluarkan hanya di wilayah yang memang diperkirakan mengalami dampak gitu. Jadi misalnya dampaknya diperkirakan di wilayah Jawa Barat bagian barat gitu ya. Jadi nomor-nomor telepon atau provider yang domisilinya di wilayah-wilayah yang terdampak itu kan menerima SMS blast gitu, di mana SMS blast itu berisi status waspadanya tadi, waspada atau siaganya, kemudian validity time-nya atau peringatan dininya itu berlaku hingga pukul berapa, dari jam berapa hingga pukul berapa, lalu lokasi jadi kabupaten mana gitu ya.